Halo, halo, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat. Saya Subnu Arif dari Forum News Network. Ini heboh sekali ya soal gelar doktor dari Menteri SDM Bahlil Lahadalia dan juga Ketua Umum Partai Golkar ini. Nih Bung Rocky, ini kan Bahlil ini kemarin baru saja dinyatakan meraih gelar doktor dalam kebijakan strategis di Universitas Indonesia, nih alma mater Anda ya, dengan nilai cum laude. Sejumlah alumni FISIP UI menyampaikan petisi agar dilakukan kajian ulang terhadap pemberian gelar doktornya Bahlil ini. Di media sosial itu juga beredar petisi penolakan terhadap gelar doktor Bahlil. Iya, akhirnya soal disertasi Bahlil itu jadi problem nasional. Dan saya barusan dalam pertemuan alumni itu, terutama anak FISIP, menganggap bahwa ada hal yang harus dilanjutkan. Dan saya kira benar, karena ini adalah soal kejujuran akademis. Saya dikirimkan bahan-bahan itu dan mulai membaca sebetulnya. Tetapi yang jadi problem adalah administrasi dari peristiwa itu sendiri. Kita bicara dulu administrasinya tuh, yaitu ada indikasi bahwa pembimbing atau ya promotornya itu barusan diangkat jadi komisaris. Gak ada soal sebetulnya, jadi soal komisaris itu kan urusan bisnis lain dengan urusan akademis. Tetapi di Indonesia komisaris itu adalah sogokan jabatan. Jadi terlihat betul betapa ada konflik of interest antara siapa ya, Profesor Chandra siapa namanya itulah, dengan saudara Bahlil yang sedang mengambil atau akhirnya memperoleh predikat cum laude. Jadi kalau kita pergi pada tradisi akademis, orang akan melihat pertama kali metodologi, riset problemnya apa, dan itu intinya tuh. Disertasi itu dia mesti menyumbang pada teorisasi, itu dasarnya tuh. Seseorang menulis disertasi boleh tentang apa aja, tetapi kedalaman teori itu yang membedakan antara disertasi dan tesis mahasiswa itu. Walaupun seringkali juga skripsi mahasiswa lebih dalam kontroversi teoritisnya ketimbang disertasi. Tetapi disertasi sendiri ada aturannya yang kita sebut sebagai dasar epistem dari pertanyaan penelitiannya. Apa itu? Riset design ada, oke. Lalu politics of why-nya apa? Apa sebetulnya idenya di belakang disertasi itu kan? Kalau dia sekedar berupa laporan yang kemudian dibangga-banggakan, itu ada problem tuh kan. Kita tahu hilirisasi itu. Kalau saya bicara misalnya dengan anak-anak muda Eropa itu, mereka menganggap iya hilirisasi di Indonesia bagus karena terbukti dia mengefisienkan produk, lalu jadi dasar untuk disebut aja pemerataan ekonomi. Tetapi problem soal nikel ini bukan di hilir tapi di hulu, yaitu penguasaan energi hulu itu, energi nikel terutama, oleh sistem yang tidak kompetitif kan. Itu yang dipersoalkan secara akademis kan. Jadi mesti dilihat mengapa hilirnya bersih, hulunya kotor secara politis. Itu baru namanya pertanyaan disertasi. Itu dasarnya tuh. Jadi itu yang justru nggak terjadi tuh. Saya nggak tahu bagaimana proses pembimbingan di situ, tetapi yang sangat penting juga untuk diperhatikan etika di dalam penulisan dan pembuktian sekaligus pengujian. Itu intinya, ditulis dibuktikan tapi harus diuji. Nah, ujian itu yang kemudian dipersoalkan oleh teman-teman yang punya kepentingan dengan tradisi berpikir di Universitas Indonesia. Jadi saya kira dari awal ini kasus akan jadi kontroversi, akan berlanjut karena ini membawa nama universitas yang mungkin satu waktu akan dipersoalkan. Kenapa rektor mengizinkan satu penelitian yang sifatnya sangat deskriptif itu dan tidak menyumbang pada pengayaan pengetahuan teoritis di universitas? Ini persoalannya menurut Anda karena figur Bahlil yang memang kontroversial, atau sebenarnya lebih beri soal itu pada UI-nya sendiri sebagai lembaga yang memberi gelar itu? Ya, tentu saya tidak mempersoalkan Bahlil, saya persoalkan atau saya mewakili mereka yang gelisah dengan kehidupan akademis, kehidupan sebetulnya lebih teknis, kehidupan metodologis di kampus
yaitu mereka yang menguji atau mereka yang meloloskan proposal itu. Jadi Bahlil tentu bukan dia sebetulnya yang jadi subjek dari problem universitas, tetapi pengujinya tuh. Kan dia diloloskan oleh sejumlah profesor. Lalu dianggap profesor ini sebetulnya harus dicurigai, paling tidak diperiksa oleh ombudsman tentang kedudukan mereka di dalam bimbel akademis kemarin itu. Jadi selain soal maladministrasi yang sangat mungkin terjadi karena konflik of interest antara penguji yang berkedudukan sebagai komisaris dan Bahlil sebagai politisi, itu udah problem administrasi sebelum dia jadi problem etis, kan itu udah ada konflik of interest. Yang kedua adalah status dari mereka yang berhak untuk mengajukan pertanyaan akademis. Apakah pertanyaan akademis itu akhirnya dilembut-lembutkan sehingga ketajaman pengujian itu hilang? Apakah epistemological break di dalam riset itu dimungkinkan untuk diperlihatkan atau disembunyikan justru? Jadi kita masuk pada dua hal, isu tentang ethics di dalam penulisan dan dalam pembuktian dan dalam pengujian. Yang kedua adalah maladministrasi yang memungkinkan ada konflik of interest karena soal kedudukan si promotor sebagai ya komisaris, kan itu intinya tuh. Tapi publik terutama sivitas akademika UI akhirnya mulai menemukan sesuatu yang mencurigakan di situ, dan saya ikuti teman-teman di UI itu mengusulkan supaya diuji ulang. Kan itu pembuktian yang lebih enak kan kalau dibuka seperti semacam ujian terbuka kan. Kan tradisi akademis sebetulnya setiap orang yang diundang di dalam forum pengujian doktor, dia berhak untuk mengajukan pertanyaan. Tapi sekarang dibatasi, yang boleh bertanya hanya penguji, yang boleh bertanya hanya bahkan promotor mungkin pertanyaannya pasti akan bersifat membantu tuh. Dalam tradisi ilmu pengetahuan, siapapun yang punya dalil dan masuk di dalam ruang ujian disertasi, dia berhak mengajukan pertanyaan tuh. Jadi kalau saya misalnya ada di situ, saya bisa angkat tangan tuh. Oh nggak boleh bertanya Pak Rocky. Oh nggak bisa, kita diundang di dalam forum akademis. Artinya setiap orang yang diundang punya kapasitas yang sama dengan para penguji formilnya. Itu yang namanya tradisi di dalam ruang akademis itu. Dari zaman Plato begitu cara-cara menguji orang itu. Nah di Indonesia aja seolah-olah undangan itu sekedar menonton. Padahal itu juga salah tuh. Undangan itu adalah komunitas akademis yang mampu untuk menilai sebetulnya ini benar nggak pengujian di depan itu. Jadi mereka bukan penonton, diundang untuk selebrasi itu, untuk makan siang setelah ujian. Mereka berhak untuk mengajukan pertanyaan. Nah sekarang ada pertanyaan setelah disertasi itu selesai. Jadi berhak sivitas akademika mempertanyakan kualitas para penguji di situ. Jadi Bahlilnya sebetulnya ya sekedar objek aja kan. Yang jadi subjek penelitian kita sekarang adalah tabiat dari profesor-profesor yang duduk pakai toga di situ lalu menguji tapi dengan cara yang sangat permisif. Kira-kira itu poinnya. Soal banyaknya pejabat mengambil gelar doktor, tapi sesungguhnya yang mengerjakan tugas dan karya ilmiahnya adalah orang lain, bahkan banyak diantaranya adalah mahasiswa S1, kan sesungguhnya sudah lama terjadi tuh Bung Rocky. Jadi katakanlah kalau Bahlil melakukan hal itu, ya itu bukan hal baru di UI atau kampus-kampus lainnya. Kasus Bahlil ini kan dampaknya bisa sangat serius bagi Universitas Indonesia dan juga bagi mereka yang mendapatkan gelar S2 atau S3-nya dari UI. Tapi ini kan banyak juga mereka yang memperolehnya dengan proses yang bersungguh-sungguh dan bukan melalui jalan pintas gitu yang seperti banyak diduga dengan apa yang dilakukan oleh Bahlil ini. Ya saya tahu bahwa jual beli ijazah itu udah lama sekali, sejak 10 tahun lalu saya masih mengajar di UI itu. Kalau sudah sore-sore masih sayang anak-anak S1 itu, karena saya mengajar metodologi, itu udah pasti melapor tuh, Pak ini ada bupati, calon gubernur atau pejabat pejabat pemerintah itu lagi nulis disertasi lalu minta tolong untuk buatkan kerangka penelitian, hadirkan buku yang diperlukan. Karena kira-kira 1 dekade ini UI itu juga jadi sarang tempat orang jual beli ijazah itu hal yang terbuka kita ketahui itu. Paling nggak bisik-bisik dia di kalangan mahasiswa begitu tuh.
Dan itu ada harganya tuh. Jadi bayangin mahasiswa S1 diminta untuk membuat riset desain untuk seseorang yang ingin dapat gelar S2 atau S3 bahkan tuh. Dan itu terjadi di kampus saya dulu itu ada namanya Nextdoor. Kalau udah sore-sore itu kita ngumpul di situ untuk mulai nguping siapa yang lagi minta tolong pada mahasiswa, gubernur mana yang buat dompet tebal bagi-bagi duit di situ nakir mahasiswa. Ya mahasiswa UI seneng-seneng aja dapat uang tambahan. Tetapi UI sendiri harus punya filter. Begitu masuk dalam ruang ujian, maka entah biarin aja nih dia mau plagiasi kayak dia mau nyewa siapa, itu urusan dia sendiri itu. Tetapi begitu masuk di ruang ujian, berlakulah prinsip bahwa tidak ada maaf terhadap pertanyaan, tidak ada maaf terhadap jawaban yang dungu. Kan mesti ada duel habis-habisan di situ kan. Dan itu pentingnya disertasi itu dibuka untuk umum supaya ada semacam audit eksternal tentang kadar epistem dari disertasi itu kan, dan aksiomanya bisa dibatalkan apa tidak, perumusan hipotesisnya itu mengandung validilisme atau sekedar verifikasionisme, kan itu semuanya yang kita sebut metodologi di dalam ilmu pengetahuan. Nah itu sebetulnya yang perlu dilihat. Jadi sekali lagi UI sebetulnya dari awal udah mengalami defisiensi di dalam upaya untuk meloloskan seseorang. Filternya makin lama makin rapuh tuh. Dan kita tahu bagaimana banyak anak orang mengaku saya lulusan UI. Iya, bagi kita lulus UI itu artinya lulus S1 bukan lulus S2 S3. Kan S2 S3 itu bisa didagangin kok. Jadi anak-anak UI itu selalu menganggap lu masuk di Iluni UI kalau lu lulus S1 atau bahkan gak lulus tetapi pernah masuk lewat tapisan setelah lulus SMA, itu namanya alumni UI itu. Yang S2 S3 itu ya itu dianggap nyogok-nyogok main-main atau bukan sesuatu. Tapi banyak juga mereka yang lulusan S2 S3 itu yang betul-betul tidak mau pakai joki kan. Saya kenal betul banyak manusia-manusia bermutu yang diluluskan S2 S3 walaupun S1-nya bukan UI, tapi betul-betul ingin mencapai reputasi akademis. Jadi itu yang mesti kita pertimbangkan, dan kita tahu bahwa banyak dari mereka yang sungguh-sungguh belajar tuh. Sementara yang sekarang kasus Bahlil itu jadi kontroversi karena orang melihat kok nggak ada kematangan akademis ya di dalam ujian kemarin itu. Jadi itu sebetulnya catatan, dan itu mesti kita sampaikan kepada pemerintah sebetulnya, supaya karena UI ini kan BUM, badan negara kan, dan di situ berlaku prinsip bahwa keadilan di dalam kelas itu, kelas ujian itu, ujian disertasi ditentukan oleh kualitas dari dosen-dosen pembimbing dan dosen penyangga di dalam ujian itu. Dan itu yang akan menunjukkan apakah UI ini WC water closet atau betul-betul world class university. Jangan-jangan UI memang sudah jadi WC itu dalam pengertian toilet, bukan lagi world class university. Agar kasus semacam ini, semacam Bahlil ini tidak terulang lagi, apa yang harus dilakukan, Bung Rocky? Kan ini apalagi kita tahu ya dengan tren sekarang di kalangan pejabat atau politisi itu mendapatkan gelar doktor honoris causa, profesor atau profesor kehormatan gitu. Bukan tidak mungkin kasus serupa Bahlil ini juga akan banyak terjadi di UI. Iya, dulu di UI ya kira-kira mungkin 10 tahun lalu itu masih ada itu, atau 5 tahun lalu itu disertasi di bidang humaniora itu seringkali diajukan dulu untuk dibahas di forum yang kita sebut CTI, kita sebut Cak Tarno Institute. Cak Tarno itu kawan kita yang jual buku di pojok Fakultas Ilmu Budaya UI, buku filsafat, ekonomi, politik, teori-teori kontemporer, dan mahasiswa selalu pesan di situ tuh, karena kita titipkan buku-buku baru di situ, lalu difotokopi, dijual, atau buku-buku yang susah dicapai. Nah, forum itu kita sebut CTI, Cak Tarno Institute, namanya Cak Tarno yang jualan di situ. Dia lulus SMA atau mungkin gak lulus SMA, tapi dia ikuti perkembangan karena dia sering ikut diskusi mahasiswa tuh atau diskusi dosen. Akhirnya kita bikin semacam tempat pengujian awal disertasi seseorang yang ingin diuji mungkin 2-3 bulan lagi atau minggu depan, dan semua orang merasa kalau udah lolos dari CTI itu artinya udah pasti lolos diuji oleh dosen-dosen kan, karena CTI itu tempat berkumpul para dosen yang PhD baru pulang, dia minta disertasinya diuji di situ tuh. Ada orang yang menulis tesis yang agak ajaib, agak nyeleneh, radikal, minta supaya diuji di awal di CTI. Jadi dulu ada semacam forum informal untuk ujian doktor, namanya Cak Tarno itu. Mungkin itu udah nggak ada sekarang. Itu juga tradisi yang bagus supaya
ada kepercayaan diri bahwa seseorang yang betul punya tesis, punya dalil, dia minta diuji. Itu intinya kan, bukan sembunyi-sembunyi, justru tiba-tiba dalam 1,5 tahun udah lolos dan diluluskan. Jadi kemampuan universitas untuk membuat filter itu yang lebih penting. Basis pengetahuan seseorang itu ditentukan oleh kekuatan metodologinya tuh. Seseorang disebut akademisi kalau dia bisa mengobrak-abrik teori dan dia sisipkan di situ variabel baru. Jadi temuan-temuan teoritis itu yang memungkinkan seorang disebut sebagai seorang doktor. Nah, kita mau itu dikembalikan fungsinya tuh. Jadi kita akan lihat sebetulnya bukan pada status dia S1, S2, S3, tapi status berpikir dia. Apakah dia memenuhi kualifikasi untuk disebut sebagai seorang doktor kalau kemampuan reasoning dia itu dangkal. Kalau dalam satu bab aja fallaciesnya udah berlimpah. Ada orang menulis disertasi 1000 halaman dan memang berat secara kalau ditimbang karena tebal betul. Padahal isinya bertabrakan, bab 1 bertabrakan dengan bab 2. Satu problem itu dipakai untuk menerangkan problem yang lain dengan kondisi teori yang berbeda itu. Jadi kadangkala itu teori segera ditaruh di situ. Soalnya teori itu ada alat untuk menjelaskan, betul. Teori adalah tools of explanation, tetapi keutuhan internal teori itu yang kita sebut teorem, beda antara teori dan teorem. Teorem artinya koherensi dari perspektifnya sendiri. Anda taruh banyak teori di situ, tapi teoremnya mesti utuh, kan itu intinya. Jadi kita periksa juga kemampuan seseorang untuk memahami, ya sebut aja filsafat ilmu atau dasar-dasar pengetahuan yang dari awal hendak dimasukkan. Di universitas dari tingkat 1 diajar tentang cara berpikir metodologis, bukan metodenya yang penting tapi cara berpikir metodologisnya, cara berpikir logis. Logika itu bisa dibaca sebagai pelajaran, tetapi cara berpikir logis itu dibuktikan dalam argumentasi kelas. Jadi saya ingat betul bahwa Universitas Indonesia mulai mengalami pendangkalan karena masuk di situ pragmatisme, masuk di situ para demagog, padahal itu adalah lembaga pedagogi. Jadi saya kira masalah yang ada sekarang ini adalah puncak dari kegalauan atau kekacauan akademis di Universitas Indonesia. Di Bahlil hanyalah keterangan simple tentang bagaimana UI itu mengalami defisit di dalam metodologi. Salam akal sehat. Ya, salam akal sehat.